Selamat berjumpa kembali untuk melanjutkan materi tentang getaran harmonis, di mana kita akan membahas tentang yang namanya persamaan simpangan getaran harmonis, percepatan, dan energi getaran harmonis. Ya, bahwa getaran harmonis, salah satu contohnya adalah gerak melingkar. Selain juga ada getaran pada pegas, kemudian getaran pada bandul sederhana. Nah, dari gerak melingkar ini saya akan pakai untuk menentukan persamaan simpangan, ya. Gerak melingkar yang dipakai adalah gerak melingkar beraturan dengan kecepatan konstan. Saya percepat saja. Nah, di sini ketika ada partikel bergerak, melingkar, ya, ketika misalnya dia bergerak dari titik 1 di sini, ya, sampai menempuh ke titik 2, ya, titik 2, menempuh sudut theta, ya, menempuh sudut theta. Ya, ini tetanya sama dengan omega kali T kalau misalnya itu gerak melingkar. Kemudian ya, yang namanya simpangan itu adalah ini X, ya. Nanti saya pakai simbol Y, sehingga kalau saya ganti dengan Y, maka ini theta, berarti rumus sin theta itu kan Y per sisi miring, ya, per R. Nah, R ini sama aja dengan simpangan maksimum. Ya. Simbol simpangan maksimum itu adalah amplitudo A, ya. Jadi sama aja dengan Y max, ya. Berarti nilai sin theta sama dengan Y per A, atau boleh dituliskan Y itu sama dengan A sin theta. Ya. Itu adalah persamaan simpangan, jadi ini saya ganti dengan Y, dengan amplitudo maksimum, Y-nya simpangan, kemudian theta W kali T, W-nya itu disebut sebagai kecepatan sudut atau frekuensi sudut, ya. Ya, itu terus kita ya, ini pakai slideshow aja. Ya, kita lanjutannya pertemuan pertama. Sudah kita bahas di pertemuan lalu. Ya, tentang simpangan, kecepatan, dan kecepatan getaran harmonis. Ya, dalam penerapan kehidupan sehari-hari, kalau kalian sering mendengar ada peristiwa gempa, informasi berapa magnitudo dan berapa posisinya, itu alat pencatatnya namanya seismograf. Untuk kerjanya demikian sederhana sekali, ya, untuk getaran harmonis saja. Itu kemudian simpangan tadi sudah kita turunkan, dapat Y sama dengan A sin theta, dengan theta itu sudut tempuh W kali T, merupakan gerak melingkar peraturan. Kemudian hanya amplitudo, ya, kecepatan gerak harmonis itu diperoleh dari turunan simpangan. Ingat ketika kalian belajar tentang gerak lurus,
ya ada persamaan posisi, kemudian diturunkan dari persamaan posisi itu mendapatkan persamaan kecepatan ya. Nah, kalau posisi saya simbolkan Y, maka V itu VY per dt diturunkan dalam waktu. Maka cara menurunkannya, petanya saya ganti V kali T ya. Berarti turunan itu W-nya dikeluarkan, ya, koefisien waktunya dikeluarkan, sehingga W kali A, turunan sin itu adalah cos theta. Nah, kemudian nilai V ini akan maksimum jika nilai cos theta-nya itu sama dengan 1. Maka kalau ini cos theta-nya sama dengan 1, V max itu hanya V kali A. Yang ketiga, percepatan getaran harmonis. Ya. Sama, ini diperoleh dari turunan atau diferensial kecepatan. A itu dv per dt. Nah, kemudian ya, kalau theta-nya itu adalah W kali T, maka W-nya dikeluarkan, berarti W kali W, jadi W kuadrat kali A, turunan dari cos itu adalah min sin, ya, min sin theta. Ini, kemudian kalau ada kata kecepatan maksimum, artinya nilai sin theta-nya harus sama dengan 1, sehingga A maksimum itu hanya W kuadrat kali A. Itu ya, tiga ini yang harus kamu hafal. Y sama dengan A sin theta, V sama dengan W A cos theta, kemudian A sama dengan min W kuadrat kali A kali sin theta. Saat perhitungan biasanya tanda minus ini juga nggak digunakan, nggak masalah. Ya, contohnya, sebuah getaran harmonis sederhana mempunyai amplitudo A sama dengan 6 cm. Berapakah simpangan getaran ketika kecepatan sepertiga kali kecepatan maksimum? Ya, yang dicari simpangan ya. Informasinya kecepatan, amplitudo 6 cm, kecepatannya sepertiga Vmax. Ingat, Vmax itu apa? Ya. Jadi dari rumus Y sama dengan A sin theta, hanya 6, yang belum ada nilai sin theta. Ingat, pesan saya, apapun pertanyaannya, kita memerlukan nilai sin theta atau cos theta. Ya, dasarnya segitiga kita kuras dan rumusin cos tangan ya. Ini kan kecepatan maksimum ya. Jadi Vmax itu kan boleh saya ganti dengan V kali A. Nah, karena V-nya sepertiga Vmax, berarti saya tuliskan sepertiga VA sama dengan VA cos theta, VA-nya sama dicoret. Ya, sehingga diperoleh nilai cos theta sama dengan sepertiga. Ya, kebetulan ini nggak istimewa, nggak usah khawatir. Ketika misalnya dapat cos theta sama dengan setengah, berarti theta-nya kan 60 ya. Kalau istimewa, kalian seharusnya udah hafal. Tapi kalau nggak istimewa, dari mana nilai sin theta itu sama dengan 2 akar 2 per 3, ya prinsipnya adalah segitiga. Nilai cos theta itu kan samping per miring, ya, samping per miring. Kalau setnya segitiga dengan pemiringan itu theta, kemudian samping itu 1, miringnya 3, maka pakai rumus Pythagoras, depan sudut ini diperoleh 2 akar 2 dari akar 3 kuadrat min 1 kuadrat ya, berarti akar 8. Akar 8 itu sama aja dengan 2 akar 2. Nah, maka nilai sin theta itu kan depan 2 akar 2 per miring 3. Ya, nilai sin theta 2 akar 2 per 3, masukkan ke Y sama dengan 6 sin theta, sin theta-nya 2 akar 2 per 3, nah, 2 kali 2, 4 akar 2 cm. Paham ya? Sekali lagi, apapun pertanyaannya, kalian perlu mencari nilai sin theta atau cos theta. Soal variasinya demikian. Ya, jangan lupa, ketiga, kalian harus kuasai. Ya, saya lanjutkan untuk satu contoh soal aja. Energi getaran harmonis atau energi gerak harmonis. Ada 3 juga yang harus kalian hafal rumusnya.
yaitu pertama energi potensial gerak harmonis EP sama dengan setengah KA kuadrat sin kuadrat beta. Dari mana itu peroleh? EP itu adalah setengah KY kuadrat dari energi potensial pada getaran harmonis. Kemudian Y-nya itu A sin beta, atau beta bisa pilih kali T. Berarti kalau dikuadratkan kan jadi A kuadrat sin kuadrat beta ya. Maka ya rumusnya setengah KA kuadrat sin kuadrat beta, hanya diganti MW kuadrat boleh setengah KA kuadrat sin kuadrat beta. Ini aja yang kita hafal. Terus energi kinetik kan kalian hafal setengah mv kuadrat. Setengah mv kuadrat, V itu omega A cos beta, dikuadratkan berarti jadi setengah M omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat beta. Nah, ingat K itu sama dengan MB kuadrat, menggantikan MB kuadrat diganti dengan K, maka rumus yang kita hafal ini ya, setengah KA kuadrat cos kuadrat beta. Kalau EP pakai sin, dan kuadratnya, kalau EK pakai cos. Kita hafal aja yang kinetika cos. Nah, kalau yang ketiga, energi total atau kita sebut sebagai energi mekanik, merupakan jumlah EP ditambah EK. EP-nya setengah KA kuadrat sin kuadrat beta, ditambah EK-nya setengah KA kuadrat cos kuadrat beta, setengah KA kuadratnya dikeluarkan, ya, dalam kurung sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta. Di matematika kan sin kuadrat beta tambah cos kuadrat beta kan sama dengan 1 ya. Nah, sehingga hasil akhirnya energi mekanik itu sama aja dengan setengah KA kuadrat. Nah, energi mekanik sama aja dengan energi total. Nah, itu aja yang harus kalian hafal. Contoh soal. Sebuah benda diikat pada ujung suatu pegas dan digetarkan harmonik dengan amplitudo A, frekuensi F, konstanta pegas K. Pada saat kecepatan benda setengah kecepatan maksimum, energi kinetik sebesar titik joule. Ya, informasinya P sama dengan setengah kecepatan maksimum, saya tulis langsung setengah WA, EK-nya berapa, maka energi kinetik itu kan kita perlu nilai cos theta kan, berarti kita cari dari I sama dengan omega cos theta, I-nya diganti setengah WA, setengah WA, kemudian WA-nya sama dicoret sehingga dapat nilai cos theta sama dengan setengah. Nah, karena nilai cos theta setengah, rumus EK itu kan setengah KA kuadrat cos kuadrat theta. Nah, maka cos theta-nya saya ganti dengan setengah, dikuadratkan jadi seperempat kali setengah per 8 ya, maka EK itu per 8 KA kuadrat. Nah, kalau misalnya pakai angka, misalnya kita amplitudo, kemudian masanya, kecepatan sudutnya, maka atau periodenya misalnya, maka bisa kami cari ya, sehingga K itu M di kuadrat ya, dimasukkan dapat berapa. Ya, gitu. Terus kalau yang ditanyakan EP, berarti kita perlu nilai sin theta. Nah, cos theta setengah, maka sin theta-nya bisa kami cari setengah akar 3. Ya, untuk satu contoh ini. Selanjutnya, pastikan kalian bisa dengan mengerjakan tugas. Nah, ini soal-soal pakai tugas tersebut. Kemudian di depan tes, ini tugasnya dikumpulkan, foto, posting lewat web ya. Selamat mencoba dan persiapan untuk ulangan. Bye-bye. Ini soalnya.